ibadah online hari ini akan ditemenin sama Cici Brenda dan Cici Cepi dan juga sama teman-teman kami. Sebelum mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, Engkau telah menjaga tidur kami semalam. Dan hari ini kami boleh ibadah online bersama dengan teman-teman kami, walaupun kami terpisah oleh jarak. Tuhan yang berkati ibadah ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kan kita udah doa tuh tadi. Sekarang udah waktunya kita untuk nyanyikan puji-pujian. Kangen gak sih kalian buat nyanyi puji-pujian di rumah? Kangen gak? Kangen banget. Sekarang kita nyanyiin lagu dari Terbit Matahari ya. Yang di rumah boleh ajak adiknya atau ajak temennya sama-sama nyanyi-nyanyi ini ya. Boleh sambil pakai gerakan juga kan, Ci? Boleh, nanti aku pandu gerakannya ya. Kalian ikutin gerakan aku, oke? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, kalian hebat semua, masih pada inget ternyata lagunya nih, Ci. Tadi suaranya kenceng lah di rumah, yo. Kenceng dong pasti. Kenceng katanya, hebat. Aku wangi deh, cium coba. Iya sih, kamu wangi. Karena aku udah mandi. Kalian udah mandi belum? Atau masih males-malesan di kamar? Kayaknya ada beberapa deh, Ci, yang masih males-malesan di kamar. Coba deh kalian yang masih males-malesan di kamar bangkit berdiri, terus badannya digerak-gerakin. Goyang kanan, goyang kiri. Oh, tangannya dikepek-kepek biar gak pegel. Betul, karena biasanya kalau habis bangun tidur, aku sih suka pegel-pegel. Biar semangat lagi, kita nyanyi yuk lagu kedua. Judulnya Aku Anak Raja. Siapa yang di sini anak raja? Aku. Aku juga. Yuk, kita nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang nyanyi setiap kata aku, sebut nama diri kamu sendiri. Terus setiap kata engkau boleh sebut nama teman yang ada di sebelah kamu. Boleh kakak, boleh mama, boleh papa ya. Jadi kalau Ci Brenda, kata-kata aku akan diganti dengan nama Brenda. Kalau kata-kata engkau akan diganti sama nama Cevina. Oke? Kita mulai lagi ya. Oke, jangan lupa ya. Brenda anak raja, Cepi anak raja, kita semua anak raja. Brenda anak raja, Cepi anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji
sama lagu ini. Aku seneng banget deh. Akhirnya selesai juga ibadah. Aku mau main dulu sama teman-teman aku. Oh gitu, aku mau santai, aku main Selamat hari handphone. Minggu. Selamat hari Minggu juga. Salaman ya. Kok kayaknya mainan masih Cipiki, cipika, cipiki. Tadi kamu nyanyi apa? Aku nyanyi ini. Aduh, Dedi. aku tuh lagi main. Bisa nggak sih jangan ambil-ambil? Aku kan cuma pinjem bentar. Ya gimana? Aku lagi main juga. Ini kan ada, ini ada. Kenapa ambil punya aku sih? Ini gendut. Ih, balikin dong. Kamu mau beli? Hari Minggu kok malah bete-betean sih. Aku jadi nggak enak. Harusnya aku berbagi ya, aku punya banyak. Balikan deh, balikan. Nih kamu boleh pinjam. Baikannya gini ya? Bukan itu, yang ini tahu clicking. Oke deh. Jadi kita main bareng apa? Main sama-sama ya. Nih. Tadi kita cuma acting. Cuma acting, jadi jangan dicontoh ya. Kalau punya mainan banyak, berbagi aja. Jangan main rebut-rebutan kayak gitu, nggak bagus. Kalian ingat nggak cerita Yusuf minggu lalu yang disayang banget sama papahnya? Kali ini kita akan dengerin cerita lanjutannya yang akan dibawakan oleh Cici Maria Yuli. Selamat mendengarkan. Yeay, itu balik. Halo adik-adik, kali ini kita berjumpa lagi masih di channel yang sama bersama Kak Yuli. Nah adik-adik, masih inget nggak minggu lalu itu kita denger cerita tentang apa ya? Siapa yang bawain? Pasti masih inget Kak Senja. Nah minggu ini Kak Yuli mau ngelanjutin cerita Kak Senja tentang tenat. Ada yang masih inget nggak ceritanya tentang apa? Ayo tunjuk tangan. Nah, betul banget itu. Siapa tuh yang di situ jawab? Ceritanya tentang Yusuf. Yusuf yang apa? Yusuf yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Luar biasa nih adik-adik, walaupun udah seminggu, tapi ingetannya Nah, kali ini kita mau denger lanjutan dari kisah Yusuf ini. Pasti adik-adik udah gak sabar ya kan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita minta Tuhan pimpin kita, oke? Satukan hati kita adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau dengar dari cerita Yusuf ya Tuhan, bagaimana Yusuf bersama saudara-saudaranya dikasihi Tuhan, dan kami mau belajar dari Yusuf ya Bapak. Kiranya beri kami konsentrasi agar dapat mendengar dengan baik apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami, apa yang Tuhan inginkan kami belajar dari Yusuf. Thank you Jesus, amen. Nah adik-adik, ada yang punya Alkitab? Yuk kita buka Alkitabnya. Hari ini tentang Yusuf itu di kitab Kejadian 37 sampai 41. Oke, adik-adik bisa baca di rumah ya. Kakak mau cerita aja secara intinya, oke? Kebetulan kakak punya buku yang bagus banget nih. Tuh, Biblical Story. Nah, kita baca yuk dari cerita tentang Yusuf ini ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Yusuf ini adalah anak dari siapa? Anak dari Bapak Yakub, betul banget. Yusuf punya berapa saudara ya? Bisa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul adik-adik, Yusuf ini 12 bersaudara. Nah, karena Yusuf ini lahir di saat ayahnya Yakub itu sudah berumur, maka Yusuf ini termasuk salah satu anak yang paling dikasihi ayahnya. Jadi waktu pas ayahnya udah berumur, si Yusuf ini baru lahir nih, masih baby gitu, unyu-unyu, makanya uncu-uncu banget kan, makanya dia dikasihi banget sama ayahnya. Udah gitu Yusuf ini juga baik hati banget orangnya, sehingga dia tambah dikasihi oleh ayahnya. Tapi kalau menurut adik-adik, kira-kira saudara-saudaranya iri gak sih sama Yusuf? Dia begitu dikasihi ayahnya? Jawabannya iya adik-adik. Saudara-saudaranya memang agak iri lah ya sama Yusuf, karena papahnya benar-benar mengasihi dia dan
Bahkan nih kita lihat nih, waktu itu ayahnya khusus memberikan Yusuf sebuah jubah yang maha indah banget. Yang dikasih cuma Yusuf doang loh, yang lain gak dapet loh. Pasti dong saudara-saudaranya merasa, kenapa sih adikku ini doang yang selalu dapat yang terbaik, aku enggak. Pasti kalian juga pernah kan kayak gitu, ayah ngaku. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Nah, waktu itu, oh ya, kakak mau cerita dulu. Yusuf ini pekerjaannya sama kayak kakak-kakaknya adalah pengembala kambing dan domba, ternak mereka. Suatu hari, ayah Yakub panggil Yusuf, bilang, Yusuf, tolong cari kakak-kakak kamu di padang yang sedang mengembala domba. Berangkatlah Yusuf ke padang, ya kan? Berangkatlah Yusuf ke padang, dia mencari kakak-kakaknya. Wah, tiba-tiba dia lihat di ujung sana, oh itu kakak-kakakku. Tapi kakak-kakaknya juga udah lihat dulu Yusuf, oh itu adikku Yusuf. Entah ada apa ya, pikiran jahat apa yang merasuk di benak kakak-kakaknya ya, karena mereka iri. Makanya adik-adik jangan iri ya, iri itu berakibat kepahitan, dan kepahitan itu berakibat hal-hal yang buruk. Pokoknya nono iri, oke? Nah, karena iri itulah maka kakak-kakaknya bilang, yuk kita masukin adik kita itu ke dalam jurang. Sorry, bukan ke dalam jurang, ke dalam sumur yang kering. Maka mereka sepakat memasukkan adik mereka Yusuf ke dalam sumur yang kering. Aduh, sedih banget pasti ya Yusuf ada di dalam sumur yang kering, ya kan? Lebih parahnya lagi, tiba-tiba datanglah orang-orang yang menggunakan unta ini. Mereka adalah saudagar Midian. Mereka tiba-tiba lewat tuh di situ, ya kan? Nah, terus salah satu kakaknya bilang, daripada adik kita ini kita masukin ke sumur nggak ada gunanya, mendingan kita jual aja ke para pedagang itu, ke para saudagar Midian itu. Kita jual, kita dapat uang, lumayan, kita dapat berapa perak gitu, kan lumayan banget. Akhirnya mereka sepakat, dijualah Yusuf, diangkat dari sumur, dijual ke para saudagar Midian ini. Lihat adik-adik, ya kan? Saudagar Midian ini adalah orang-orang yang menjual beli budak. Jadi mereka membeli budak dengan harga murah dan kemudian dijual di tempat yang lain gitu. Nah, dari situlah mereka kemudian, nih kita lihat adik-adik, dari situ Yusuf dibawa oleh para saudagar Midian ke suatu tempat. Ada yang tahu nggak kemana? Ayo, siapa yang bisa tebak? Nah, pasti tahu dong kalau ada gambar kayak begini. Nah, betul sekali adik-adik, ke Mesir. Luar biasa adik-adik ini. Kemudian Yusuf tibalah di Mesir. Sampainya di Mesir, kita lihat apa yang terjadi sama Yusuf. Ingat ya adik-adik, tadi tentang jual beli budak. Jadi begitu tiba di Mesir, Yusuf pun jadi budak. Tapi budaknya siapa gitu kan? Nah, kita lihat. Sebelum sampai ke situ, sebelum ke Mesir, kita mau jelas balik dulu dong. Gimana nih ayahnya? Yusuf kan tadi anak kesayangannya ayahnya, ingat nggak? Anak kesayangannya Bapak Yakub, ingat nggak? Terus gimana rasanya ayahnya waktu tahu bahwa Yusuf nggak ada? Gimana ceritanya kakak-kakaknya ngasih tahu ke ayahnya tentang kejadian yang menimpa Yusuf ini? Coba kita lihat ya. Ternyata salah satu kakak mereka yang tidak tahu cerita bahwa kemudian Yusuf dijual ke saudagar Midian, ternyata dia balik, namanya Ruben. Si Kak Ruben ini balik ke sumur itu, dia pengen berusaha menyelamatkan Yusuf. Tapi pas dia lihat, ya ampun Yusufnya udah nggak ada. Lah gimana nih, Yusufnya udah nggak ada. Akhirnya mereka juga bingung, dan kemudian mereka sepakat, kita harus kasih tahu ayah kita nih, ayah kita harus tahu bahwa Yusuf sudah nggak ada. Akhirnya mereka merancangkan, ingat jubahnya tadi itu dimasukin ke dicelup-celupin ke darah kambing domba supaya mereka bisa kasih tahu ayahnya, Papa, ini kita menemukan ini nih, ini jubahnya Yusuf bukan Pak? Papanya lihat jubahnya Yusuf yang sudah penuh dengan darah. Papanya mengira Yusuf telah meninggal karena diterkam hewan buas. Papanya pun sedih luar biasa. Nah, kita lanjut ya cerita yang di Mesir ya. Seru kan yang di Mesir kan? Nah, pas di Mesir, tadi kan kakak udah cerita, di Mesir Yusuf bukan langsung dia jadi pemimpin. Wah, bukan,
di Mesir, Yusuf jadi apa atau enggak? Jadi budak. Budaknya siapa? Yusuf jadi budak dari salah satu pegawai istana kerajaan Firaun yang namanya Potifar. Nah, karena kita tahu ya kan, Yusuf itu anak yang sangat baik, taat, terus bekerja keras, semua pekerjaannya bagus-bagus, maka pegawai Raja Firaun tadi namanya Potifar sangat menyayangi Yusuf. Dia benar-benar sayang sama Yusuf. Wah, ini anak benar-benar baik, bisa dipercaya, dikasih kerjaan apapun semuanya berhasil. Luar biasa Yusuf ini. Dari situ Potifar begitu menyayangi Yusuf, terus diberi kepercayaan terus ke Yusuf. Tapi sayangnya istrinya Potifar sangat menyukai Yusuf, tapi Yusufnya nggak mau. Akhirnya istri Potifar ini mengfitnah Yusuf dan kemudian sampai akhirnya menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Sedih nggak sih? Sampai sini ceritanya sedih banget ya adik-adik. Kebayang nggak sih kalau kalian jadi Yusuf, kalian harus mengalami itu semua dari awal. Dia udah dibenci sama saudara-saudaranya. Bahkan bukan hanya dibenci, tapi sampai dicemplungkan ke dalam sumur dan dijual sampai di Mesir. Begitu sampai di Mesir, bayangkan ya, itu tempat yang dia nggak pernah tahu sebelumnya, tempat yang begitu jauh dari semua orang yang dia kenal. Takut nggak sih jadi Yusuf? Kakak yakin dia juga punya rasa takut. By that time dia masih umur 17 tahun loh adik-adik. Pasti dia takut, dia ada di suatu tempat yang terasing. Bukan hanya itu, dia udah bekerja baik semuanya, dia difitnah dan bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Sedih nggak sih jadi Yusuf? Pasti sedih ya kan? Tapi pertanyaan kakak, dia marah-marah nggak? No. Dia tetap orang dengan hati yang luar biasa. Dia masuk ke penjara, di situ dia tetap berbuat baik. Ada teman-temannya di situ, dan Yusuf memang orang yang sangat berhikmat. Tuhan izinkan Yusuf berhikmat, ya, bukan dengan kekuatan Yusuf sendiri. Tuhan izinkan Yusuf berhikmat, sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi dari teman-temannya yang ada di penjara. Makinlah Yusuf terkenal dengan hikmatnya itu, makinlah Yusuf disayangi. Sampai suatu hari ada kesempatan yang luar biasa. Tiba-tiba Raja Firaun bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun. Karena Yusuf tadi terkenal piawai menafsirkan mimpi, maka dipanggillah Yusuf, dikeluarkan dari penjara untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun. Berhasil nggak? Tidak mungkin gagal. Orang anak Tuhan tidak mungkin Tuhan izinkan tidak berhasil, ya kan? Tuhan beri Yusuf hikmat yang luar biasa. Tuhan beri dia akal budi, ya kan? Tuhan izinkan Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun. Dari situ Raja Firaun tahu bahwa Yusuf ini anak yang berakal budi, penuh hikmat bijaksana, dan kemudian Raja Firaun memberikan kepada Yusuf kuasa atas Mesir. Luar biasa, kuasa atas Mesir diberikan kepada Yusuf. Nah, adik-adik, sebetulnya cerita Yusuf masih bisa ada lagi lanjutannya. Mungkin kalian pengen tahu gimana dengan saudara-saudaranya, gimana dengan papahnya. Tapi kakak mau berhenti sampai sini dulu, karena kakak pengen adik-adik dapat makna dari cerita ini. Kakak mau berhenti sampai sini dulu, dan kakak mau rangkum apa sih yang sudah kita dengar gitu ya dari cerita Yusuf. Adik-adik boleh bantu kakak ya, kira-kira apa sih moral of the story, apa sih yang adik-adik bisa gali dari cerita Yusuf ini, apa yang kalian bisa pelajari, apa yang kalian bisa tanamkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dari kisah Yusuf yang baru kalian dengar. Kakak rangkum ya. Yang pertama, Yusuf adalah orang yang setia. Kalian ingat Yusuf mengalami apa aja? Mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bukan hanya hal yang tidak menyenangkan, hal yang menakutkan. Bahkan kalau kakak bilang, 1, dia dibenci saudara-saudaranya, 2, dia dijebloskan ke dalam sumur, 3, dia dijual jadi budak sampai ke Mesir, 4, dia ada di tempat yang begitu terasing, dia nggak kenal siapa-siapa, 5, dia bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena kesalahan dia, tapi dia difitnah. Adil nggak untuk Yusuf? Jawabannya pasti tidak. Bersungut-sungutkah Yusuf karena itu? Jawabannya juga tidak. Yusuf tetap setia. Dia tahu Tuhan ada di pihak dia. Oke, itu yang pertama. Jadi adik-adik, pasti ada hal-hal yang tidak adil dalam hidup ini. Pasti ada hal-hal yang membuat kalian kecewa dalam hidup ini. Pasti ada hal-hal yang rasanya, why me? Kenapa harus saya yang mengalami ini? Tapi
Tapi itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu untuk membuat kamu menjadi kuat. Kuat seperti siapa? Seperti Yusuf. Yes. Oke. Yang kedua. Kalian ingat nggak tadi Yusuf begitu sampai di rumah Potifar, menjadi budak di rumah Potifar, dia ngapain? Dia melakukan semua hal yang diperintahkan Potifar, dan dia bisa dipercaya. Dia memegang kepercayaan itu dan dia terus bekerja keras. Jadi intinya apa? Yusuf ini orang yang luar biasa bertanggung jawab untuk perkara-perkara kecil, dan ia diizinkan Tuhan menerima perkara-perkara yang besar. Adik-adik, ayo kita belajar bertanggung jawab. Adik-adik mungkin masih kecil, tapi bukan berarti adik-adik tidak bisa bertanggung jawab. Kita belajar dari Yusuf, bertanggung jawab untuk perkara yang kecil, maka Tuhan akan izinkan kalian untuk dipercayai perkara-perkara yang besar. Percaya itu. Oke? Jadi yang kedua tentang bertanggung jawab. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tentang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Adik-adik ingat nggak betapa Yusuf mengandalkan Tuhan dalam segala perkara? Dia dipenjara, ya kan? Terus juga dia diberi tanggung jawab yang besar, ya kan? Bahkan sampai menjadi penguasa atas Mesir. Itu semua mungkin terjadi karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat bahwa apapun yang dikerjakan tangan Yusuf itu Tuhan izinkan berhasil. Luar biasa ya. Luar biasa adik-adik. Kakak sendiri merasa diberkati loh dengan mempelajari kisah Yusuf ini. Dan kakak percaya kalian juga Tuhan berkati melalui kisah Yusuf ini. Kita mau sama-sama belajar dan kita mau imani apa yang telah kita pelajari ini dalam doa. Sebelum nanti kakak serahkan ke yang berikutnya, oke? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan telah bimbing kami untuk mempelajari kisah Yusuf. Kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar untuk bertanggung jawab. Kami mau belajar untuk setia. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan pegang pimpinan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih adik-adik. Kita akan lanjutkan dengan yang berikutnya ya. Stay tune. Bye-bye. Yeay, terima kasih Kak Yuli untuk firman-Nya hari ini. Gimana teman-teman? Firman-Nya seru kan? Tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yuk sama-sama belajar mengampuni seperti Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya meskipun Yusuf itu dijahati sama saudara-saudaranya. Nah, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sekali lagi, Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mudah kan ayatnya? Nah, aku harap ayat ini tidak hanya disimpan sementara saja terus tiba-tiba lupa, tapi ini kita simpan dalam hati kita dan selalu mengingat kalau kita harus mengampuni saudara-saudara ataupun orang-orang yang melukai hati kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat deng 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 deng. Tara, mahkota origami. Ini bahannya cuma satu, yaitu satu kertas origami. Kalau kalian tidak punya kertas origami di rumah kalian bisa menggunakan kertas HVS atau kertas bekas juga nggak apa-apa. Terus kamu ukur 16 x 16 cm. Setelah itu kamu gunting deh. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita mulai membuat origami mahkotanya sekarang. Nama dibagi jadi 4 bagian. Ini ke sini. Terus ke sini. Ininya bentuk kotak.
Setelah itu ini dibuka lagi, bagian ini dilipat ke bagian tengah ini. Nah, seperti ini. Setelah itu yang ini juga sama ke sini. Setelah itu, setelah kalian sudah dapat kayak pintu ini dibuka, terus dilipat seperti ini jadi segitiga. Terus yang ini juga dibuka, jadi ada seperti dua rumah. Lalu ini dilipat ke tengah ini. Setelah itu ini ke sini. Setelah selesai nih, kalian akan mendapatkan segitiga ini, ujungnya dinaikkan ke sini. Nah, jadinya begini. Jadi kayak ada 3 rumah. Selesai begini, kalian balik. Setelah dibalik, ini kalian lipat ke daerah tengah. Nah, ini maksudku. Yang ini juga sama ke sini. Setelah itu, ini dilipat ke sini. Yang ini ke sini. Untuk segitiga lagi kan. Terus ini pindahin ke sini. Nah, selesai deh. Ini tinggal dibuka aja. Hati-hati ya bukanya. Selesai mahkotanya. Nah, itu dia cara membuat origami mahkotanya. Mudah bukan? Nah, setelah kalian selesai mengerjakan atau membuat mahkota origami ini, aku ingin lihat nih hasil kalian seperti apa. Lebih bagus punya aku atau lebih bagus punya kalian? Tapi aku rasa lebih bagus punya kalian kayaknya. Nah, setelah kalian selesai ngerjain ini, aku pingin kalian foto dengan hasil mahkota kalian yang kalian buat. Setelah kalian foto, kamu kirim ke grup WhatsApp sekolah minggu. Kalau nggak tahu cara untuk kirim, kamu bisa minta tolong papa atau mama kalian untuk mengirimkan foto kalian ke grup WhatsApp. Nah, setelah itu pengumpulannya kapan, Kak? Pengumpulannya hari ini jam 7 malam ya. Ingat, jam 7 malam hari ini. Oke? Aku tunggu ya mahkota buatan kalian. Nah, selesai dah untuk sekolah minggu hari ini. Aku, Cibrenda, Cicepi, dan Kayuli pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.